Hai friends, apakah kalian suka makanan seafood? Kalau kalian suka, pasti kalian tahu dengan satu binatang ini, yaitu lobster. Nah, saya kali ini ingin belajar tentang budidaya lobster, tapi lobster kali ini adalah lobster air tawar. Nah, kali ini saya sudah meluncur ke tempatnya dan langsung aja kita bertemu dengan pemiliknya. Ada Mas Nathan, gimana kabarnya? Baik. Selamat datang di Warwer Lobster Farm. Nih, Om lagi Om Muin ini pengelola dari Warwer Lobster. Nah, ini Om kebetulan lagi pegang-pegang lobster nih. Ini namanya lobster air tawar jenis red claw. Nah, kenapa disebut red claw? Karena di capitnya ini ada merah-merahnya, capit merah. Nah, menurut beberapa sumber, red claw ini adalah jenis lobster air tawar terbesar yang bisa dibudidayakan. Berarti ada yang lebih besar lagi? Ada, tapi untuk proses budidayanya belum banyak. Nah, kalau Om Muin di sini di Warwer Lobster khusus spesialis lobster air tawar jenis red claw. Di sini Om Muin nyebutnya mini farm atau laboratorium farm. Kenapa? Karena di sini awal muasal Warwer Lobster didesain. Ya, desainnya seperti ini. Ayo kita lihat ya desainnya. Nih, Mas Nathan nih. Ini adalah desain hatchery. Hatchery budidaya lobster air tawar. Kenapa Om Muin lebih fokus ke hatchery? Karena kalau kita mau budidaya, nggak ada bibitnya atau bibitnya kurang bagus, maka budidayanya akan terhambat. Ya, nah jadi ini adalah akuarium sistem resirkulasi air sistem, yaitu sistem RAS. Jadi teman-teman atau Mas Nathan bisa ngelihat di sini, oh ini ada kolam isinya indukan semua. Nah ini Om Muin sebutinnya adalah kolam kawinan. Di sini ada indukan. Satu akuarium ini isinya 2 set. Satu setnya isi 8 ekor. Berarti kalau 2 set isinya sekitar 16 ekor. Nah, setelah dia kawin, nanti dia ada yang bertelur. Nah, yang bertelur di sini nih. Nah, ini ada yang kebetulan bertelur. Nah, itu dia yang bertelur tuh Mas Nathan. Nah, yang bertelur dipisah sendirian sampai dia menetaskan telurnya. Istilahnya sampai turun gendong. Nah, ini anak-anak kecilnya itu kalau di zoom kelihatan itu segede beras ya, segede gabah. Itu nanti kalau udah turun gendong semua, nanti indukannya dikawinin lagi dan seterusnya. Nah, kalau misalkan udah jadi bibit bentukannya seperti apa? Nih, seperti di atasnya. Wah, ini ada anak-anakannya. Iya, lebih gede lagi bibitnya. Ini bibitnya ukurannya 1 inci. Ya. Nah, nanti kalau udah 1 inci sudah bisa dijual belum? Sudah ada yang mau. Ya, sudah ada yang bisa dijual. Biasanya di Warwer Lobster itu jual bibitnya ukuran 1 inci, 2 inci dan 3 inci. Nah, untuk size konsumsi Om Muin punya farm lagi, namanya farm pembesaran. Kalau di sini namanya hatchery atau farm pembibitan. Begitu. Bentar Om, sebelum itu saya mau nanya, awal mula Om punya ide untuk membudidaya lobster ini dari mana Om? Oh, itu based on hobi. Jadi Om Muin itu seneng sekali nangkep ikan, seneng sekali ke dunia air. Nah, mungkin Om Muin itu cocok di air. Nah, tapi memang Om seneng di air. Nah, di saat Om seneng di air, Om Muin bikin kolam-kolam yang diisi ikan. Ikan nila, ikan mujair, ikan mas, ikan bawal. Tapi lama-kelamaan, wah ini kalau hobi yang seperti ini Om Muin cari yang punya nilai ekonomis bagaimana ya di depan rumah. Nah, waktu itu Om Muin kepikiran harus yang punya nilai ekonomis tinggi. Terus Om Muin cari di internet, tanya sama teman-teman Om Muin. Nah, Om Muin ketemu nih makhluk yang satu ini. Namanya lobster air tawar.
Kebetulan ini rasanya mantap. Proteinnya enak. Kalau yang suka seafood dan takut kolesterol, ini kolesterolnya lebih rendah dari lobster laut. Tapi rasanya tidak kalah dengan lobster yang laut yang gede-gede. Nah, kalau yang ini cukup ideal untuk dimakan, satu porsi bisa 1 ekor atau 2 ekor. Nah, jadi Om Mui ini itu idenya itu berawal dari hobi. Dari hobi yang Om Mui suka, jadi ditekuni dan jadinya seperti ini budidaya lobster. Nah, jadi kalau teman-teman punya hobi dalam segala macam, kalian harus terus tekuni, siapa tahu nanti bisa jadi seperti Om Mui ini. Nah, buat sobat Najos, bener kata Mas Nathan, kalau kamu suka di dunia lobster atau dunia yang lain, misalkan dunia melukis atau dunia bernyanyi, ataupun yang kamu suka, kamu tekuni, tujuannya satu, bermanfaat untuk orang lain. Ketika manfaatnya sudah ketemu, maka manfaat-manfaat lain akan bersatu. Mungkin manfaatnya untuk ekonomi kita, mungkin sekedar buat uang jajan, atau bantu-bantu orang tua untuk beli buku, beli alat untuk sekolah. Begitu ya Sobat Najos Channel. Mudah-mudahan di War Lobster ini Sobat Najos, Mas Nathan dan Joshua bisa mengambil inspirasi sebanyak-banyaknya, bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya. Dan di dunia luar sana banyak sesuatu yang mengasihkan, bikin kita bahagia, kita ngerjainnya nggak bikin capek, ya kadang stres tapi seneng karena kita memang hobi dan bermanfaat karena punya nilai ekonomis tinggi. Begitu ya Mas Nathan ya? Iya. Nah. Oh ya Om, untuk awal-awal Om beli berapa lobster untuk jadi breeding kayak gini? Oh, dulu Om Muin itu beli indukannya sistem gasrak. Pokoknya ada orang jual beli, ada orang jual beli sampai banyak. Waktu itu sekitar 200 ekor. Oh. Tapi setelah dapat 200 ekor, Om Muin masak semua. Kenapa? Karena setelah Om Muin rasakan, lobster yang Om Muin kembangkan adalah lobster yang bukan indukan asli. Jadi kalau bukan indukan asli itu akan pengaruh ke anaknya. Anaknya jadi sedikit, anaknya pertumbuhannya lambat dan lain sebagainya. Akhirnya Om Muin cari-cari yang beneran punya farm. Jadi Om Muin beli indukan ke teman-teman Om Muin yang sudah budidaya terlebih dahulu. Nah, terus Om Muin beli indukan yang beneran indukan. Terus Om Muin baru pijahkan, baru breeding. Jadi Sobat Nathan dan Joshua, kalau memang ada yang tertarik budidaya lobster, pastikan beli indukannya benar-benar asli indukan ya. Nah, indukan yang bagus itu yang selektif breeding, yang dipilih, yang besar, seger, sehat. Nah, anak-anaknya juga nanti banyak begitu ya. Kira-kira Mas Nathan berani nggak nih pegang lobsternya? Berani nggak? Tapi kalau takut jangan. Berani atau pegang-pegang sambil berdua? Nah, nih sobat nih, pegangnya dari belakang. Nah, ini walaupun ketika dipegang menyeramkan, tapi kalau sudah di piring, ini menggugah selera ya. Buat Sobat Nathan yang lagi diet atau lagi puasa, jangan deket-deket sama lobster yang sudah di piring ya. Nanti bisa menggagalkan diet. Begitu ya. Oke, kita taruh saja. Om, yang pipa ini buat apa Om? Oh, ini pipa-pipanya ini buat sembunyi. Buat sembunyi dia makan, buat dia istirahat, buat ngumpet biar dia nggak berantem terus. Nah, pipa-pipa ini disebutnya adalah roster. Apa itu roster? Rumah lobster. Nah, untuk rumah lobster yang gede, ini pakai pipa 2,5 in. Bisa juga pakai pipa yang diameter 2 in. Nah, kalau untuk yang anak-anakannya, pakai yang 3/4 nih, yang kayak ini nih. Ini pipa 3/4. Nih, bisa diambil. Oh, ini karena kita bikinnya serius, hobi yang diseriusi kan menghasilkan pundi-pundi. Nah, bikinnya juga harus serius nih. Oh, dilem pakai pipa, motongnya ya ini kalau menurut Om Muin ini udah paling rapi nih. Nah, udah maksimal ini. Ya kalau buat tukang-tukang masih bisa lebih rapi lagi. Oh ya Om, untuk satu akuarium ini ada rasionya nggak Om? Kayak berapa jumlah pipanya atau?
Oh gitu. Lobsternya, ya. Nah ini kan sebenarnya sistem budidaya ini udah berkembang sekitar 10 tahun. Jadi sudah banyak bongkar pasang. Tentunya pemilihan unsur-unsurnya sudah diperhitungkan secara matang. Salah satunya ukuran akuarium nih Mas. Ukuran akuariumnya itu panjangnya 150 cm. Lebarnya itu 70 cm. Tingginya 20 cm. Tebal kacanya itu 6 mili. Nah, untuk pipa-pipanya nih, karena untuk yang indukan nih, yang untuk indukan itu sebenarnya rasionya 16 ekor, minimal pipanya ada 5. Loh, kok pipanya lebih sedikit? Karena indukannya biar dia berinteraksi. Kalau berinteraksi nanti dia akan kawin. Nah, kalau untuk bibitnya yang ini, nah untuk bibitnya satu akuarium itu Om Muin kasih 200 potong pipa. Loh kok 200? Jadi asumsinya satu akuarium ini menghasilkan 100 ekor bibit. Nah, Om Muin di sini ada 45 akuarium. Jadi estimasinya bisa sekitar 3.000 ekor bibit produksinya. Loh, yang 15 kemana? Yang 15 untuk indukannya. Jadi yang untuk produksi bibitnya 30 akuarium. Begitu. Ada juga teman-teman yang pesan indukan dari kami dan kita sudah siapkan seperti yang di akuarium di situ tuh, Mas Nathan. Mana? Nih Mas Najos nih, Sobat Najos. Di sini ada indukan-indukan yang sudah kita persiapkan untuk dikawinkan. Tapi ini masih satu gender. Loh kok satu gender? Ya karena di sini saya bikin betina semua. Kalau ada jantannya takutnya begitu ada yang beli lobster indukan mau kita kirim sudah bertelur, itu akan berbahaya pada saat proses pengiriman. Ya, jadi ini dibikin dipisah dulu. Nah, bawahnya baru yang jantan. Nih, ini yang jantan saya taruh di Om Muin, taruh di bawahnya. Ini yang jantannya. Jadi dipisah dulu. Dia LDR dulu. Nah, begitu sudah dibeli ingin dikawinkan, tadinya LDR disatukan, jadi harapannya cepat bertelur begitu. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak LDR itu apa? Ayo, yang tahu LDR komen ya di bawah ini. Oke. Ayo Om, buat kita lihat gendernya cowok atau cewek dari mana Om? Oke, pertanyaan bagus ini Mas Nathan. Nah, ini teman-teman Sobat Najos ya. Kalau ingin membedakan yang jantan sama yang betina, nah ini kalau mau nangkep lobster harus pelan-pelan ya, jangan dipaksakan. Untuk yang masih belajar boleh pakai serokan, tapi ceritanya Om Muin ini Mas ini mau menunjukkan skill, jadi nggak pakai serokan, ini pakai tangan terbuka. Ini satu, Om Muin mau nangkep satu lagi. Nah, Yang gede banget. oh yang gede siap. Ini. Yang mana? Tuh yang belakang. Oh yang ini Ya, itu. siap. Oke. Ini ukurannya nggak imbang ya sebenarnya. Yang ini 6 in, yang ini 4 in. Bukan pasangan ideal karena yang jantan terlalu besar. Ini jantan. Bisa dilihat ciri-cirinya. Sapitnya ada merah-merahnya. Nah, ini ciri-ciri yang jantan. Terus ciri-ciri selanjutnya bagaimana? Selain sapitnya ada di kaki pertama nih dari bawah. Ini adalah alat kelamin jantan, ya. Ini alat kelamin jantannya. Terus ini ciri-ciri capitnya. Kalau capitnya lepas, berantem terus dia putus, itu bisa numbuh lagi nggak? Bisa Mas Nathan. Ketika dia ganti kulit, maka seluruh anggota tubuhnya akan komplit lagi. Ya. Kalau masih kecil bisa itu nggak bisa dilihat jantan atau betinanya? Oh, kalau masih kecil itu belum matang gonad. Apa itu matang gonad? Kalau di orang itu di manusia akil balik, belum dewasa. Kalau masih kecil itu merah-merahnya belum muncul. Nah ya, tapi alat kelaminnya sudah ada. Yang jantan, yang betina juga sama. Yang betina ini capitnya mulus, dia nggak ada merah-merahnya.
Tuh ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah tadi kan kalau jantan di kaki pertama. Nah, kalau betina itu di kaki ketiga. 1, 2. Wah, ini kaki yang kedua putus, dia berantem. Nah, ini yang ketiga nih. Oh, awas hati-hati, ini capitnya mulai mendekati jarinya Om. Nah, ini nih. Ini ada di kaki ketiga, ini namanya lubang telur. Ya. Jadi telurnya akan keluar dari sini dan ini menunjukkan kalau lobster yang saya pegang adalah lobster betina. Nah, Mas Nathan, ini Om Muin kan di sini produksi bibit. Ya. Terus kalau udah dapat bibit, Om Muin besarkan di kolam pembesaran. Setelah besar dipanen. Hasil panennya ada di sini nih, Mas Nathan nih. Nah, ini nih. Ini adalah gudang dari lobster. Namanya box freezer. Nah, ini dia. Nah, ini udah siap kirim nih ke resto-resto ataupun yang teman-teman sobat Nathan Joshua, sobat Najos hobi masak seafood, ini tinggal dimasak. Satu bungkus ini 1 kilo saja ya. Oh iya Om, untuk yang beku ini ukurannya ada apa aja Om? Nah, ini seperti yang di depan Mas Nathan, ini ada yang 50 gram up ini. 50 gram up itu biasanya isinya 15 sampai 20 ekor satu plastik ini. Jadi ini biasanya 18 ekor. Kalau ditimbang ini sekilo lebih, tapi kita nyebutinnya 1 kilo. Ini yang 50 gram up. Nah, ini yang 80 gram up ini. 80 gram up lebih gede. Isinya 10 sampai 15 ekor per kilo. Nah, ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ekor. Ya. Nah, ini 80 gram up. Nah, yang ini biasanya nih yang banyak nih. Ini 30 gram up. Ini biasanya isinya 24 ekor. Ini banyak, tapi tetap bobotnya 1 kilo. Ya, jadi dapatnya banyak tapi kecil-kecil. Nah, ini dapatnya sedikit tapi lebih besar. Tinggal menyesuaikan selera. Suka makan yang kecil tapi banyak, apa yang besar tapi sedikit, sesuai dengan keinginan kita. Oh ya. Dari rasanya sama aja atau ada bedanya? Oh, sama saja. Cuman untuk orang-orang tertentu biasanya untuk makan yang lebih besar itu lebih puas. Jadi kalau mukbang makan gede itu lebih wah gitu. Tapi kalau yang kecil itu lebih nyeni dikit gitu, dikit. Butuh kesabaran lebih. Tapi untuk bagi-bagi jadi lebih banyak, lebih merata karena kecil-kecil dapatnya banyak. Gitu. Kalau teman-teman ingin pesannya online, ada nggak online food gitu atau apa? Kalau untuk di online, Om Muin belum banyak belajar di sana ya. Tapi kalau dibilang ada, tapi belum kita perhatikan betul. Karena kita farmingnya masih fokus di produksi. Untuk pemasaran, kita masih perlu banyak belajar. Kita sebenarnya sudah ada online shopnya di Tokopedia, terus di GrabFood juga ada, tapi masih belum maksimal. Karena kebanyakan konsumen kita, customer kita adalah datang langsung ke sini, sekaligus ngobrol-ngobrol, sekaligus belanja, sekaligus biasanya itu nanyain tips budidaya gimana sih. Terus kalau untuk yang beli ini yang konsumsi, tips masaknya bagaimana sih, kita kasih tahu. Terus misalkan yang mateng, kadang-kadang kita sudah siapkan yang sudah tinggal santap saja. Gitu. Oh ya Om, untuk pakan lobsternya apa Om? Kalau untuk pakan lobsternya macam-macam. Ada yang pakai pelet, ada yang pakai sayur-sayuran, ada juga yang pakai ikan dipotong-potong. Tapi untuk protein boosternya kita pakai cacing tanah. Ya, cacing tanah itu kan melimpah ya. Kita tinggal cari di kebun ataupun budidaya sendiri, pakai kohe, nanti banyak cacing tanah yang bisa kita ambil. Dan pakannya sedikit Mas Nathan untuk lobster air tawar. Jadi kita nggak pusing-pusing masalah pakan. Justru yang kita pusing adalah bagaimana bikin kolam baru dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk panennya itu ada di kolam pembesaran. Buat sobat Najos channel,
yang mau ikutan budidaya bisa beli bibit dari kami di Warwer Lobster ya. Nomornya bisa dilihat di bawah atau juga bisa kunjungi IG kami Warwer Lobster. Di channel YouTube juga sama Warwer Lobster. Jadi Sobat Najos jangan sampai keliru atau salah alamat ya. Mau pesan bibit bisa, mau pesan konsumsi yang hidup bisa, konsumsi yang frozen ada, terus mau pesan indukan boleh, mau pelatihan juga bisa. Tinggal Sobat Najos Channel mau belajar di mananya, dimasaknya, dibudidayanya, atau dimakannya. Nah, jadi kalau kalian lewat di Bogor atau lewat di tempat sedekat tempat ini, kalian bisa kunjungi ini untuk kalian belajar atau mau beli atau mau yang lain-lain. Oke. Ya, jika teman-teman ingin beli indukannya atau pengen beli untuk dikonsumsi yang masih fresh itu bisa dipesan nggak lah di sini? Oh bisa. Jadi untuk pengiriman yang hidup kita pakai namanya box styrofoam. Untuk Jabodetabek ataupun luar pulau bisa kita siapkan. Nah untuk yang hidup biasanya kita pakai Gojek untuk yang dalam kota. Untuk yang luar kota kita pakainya ini jasa titip bis. Itu pakai box styrofoam terus kita kirimkan. Itu bisa tahan, kalau packingnya bagus bisa tahan 1 minggu. Ya, jadi di sini lobsternya taruh di sini, kita taruh pendingin dan sedikit dibikin bius alami. Bius alaminya cukup pakai air dingin. Nanti dia akan hibernasi. Tujuan hibernasi adalah biar dia safety energy. Ketika sampai di tujuan, dia akan selesai hibernasi dan masih tetap segar dan hidup. Gitu. Untuk pengiriman terjauh kita pernah kirim-kirim ke Singapura, pernah kirim-kirim ke Malaysia, tapi Om Muin dibantu sama tim dari forwarder gitu ya. Untuk yang Jakarta bisa pakai Gojek atau mampir ke farm kami juga available. Misalkan teman-teman ingin beli tempatnya atau peralatannya bisa nggak Om? Kalau pengen beli ini toolsnya ya, pengen budidaya. Nah, itu teman-teman Sobat Najos Channel bisa pesen dari kami. Jadi intinya kalau ingin budidaya lobster air tawar, yang penting punya tempat. Tempatnya itu bisa diisi air. Setelah diisi air, diisi lobster. Setelah diisi lobster, baru diisi peralatannya. Nah, peralatannya dari A sampai Z bisa dipesan di kami, di Warwer Lobster. Nah, untuk teman-teman yang pengen memulai tapi pengetahuannya sepertinya belum cukup, bisa mulai dari pelatihan begitu. Nah misalkannya kalau kan ikan kan dibungkusnya kan untuk dipindahin kan pakai oksigen. Nah kalau lobster pakai apa Om? Nah kalau lobster itu nggak perlu oksigen, jadi cukup tempat yang lembab, dia akan bertahan. Jadi kayak kepiting, kayak kura-kura itu bisa di darat. Selama badannya dia basah, ada airnya, dia bisa bernafas. Jadi ketika kita taruh di oksigen atau kita taruh di wadah seperti ini, kita tangkap, taruh di sini, selama ini basah, dia akan tetap bisa bernafas dan bisa sampai seminggu. Yang penting dia tidak kena sinar matahari langsung, karena kepanasan, kering, nggak bisa nafas, akhirnya mati, sayang. Gitu ya. Jadi untuk Sobat Najos Channel, bila mana ingin memesan lobster hidup, jangan khawatir, kita bisa pengirimannya tanpa oksigen, tapi dengan tempat yang lembab atau punya kadar air. Begitu ya. Nah jadi Om Muin ini tidak pelit informasi dan dia sudah menjelaskan tentang kita cara membudidaya lobster. Nah jadi kalau kalian ingin membudidaya lobster juga, kalian bisa hubungi ke Om Muin, nanti bisa dijelasin untuk pelajarannya, informasinya tentang lebih lanjut tentang lobster dan juga peralatannya untuk dibudidaya, untuk budidaya lobster. Nah mau nanya-nanya, kalau saya ingin membeli sepasang lobster yang nggak terlalu besar dan yang nggak terlalu kecil itu berapa Om? Nah kalau
pengen beli sepasang lobster ya untuk dibudidayakan, untuk sekedar pengetahuan awal, itu sepasangnya 50.000. Jantan satu, betina satu. Tapi kalau memang mau beli, biasanya kita jualnya satu set. Satu set itu 3 jantan, 5 betina. Itu 200.000. Kalau dibagi 200.000 bagi 8, satu ekornya 25.000 untuk yang indukan. Nah, kalau lobster ini perlu yang kayak gelembung-gelembung itu enggak? Yang dari alatnya. Oh, yang aerator itu ya? Nah, kalau dibilang perlu ya perlu. Karena lobster air tawar itu jenis makhluk hidup yang hidup di air, tapi tidak bisa berenang. Oh, jadi kalau ikan kurangan oksigen bisa ke permukaan. Nah, kalau lobster nggak bisa. Nah, untuk itu, untuk budidaya lobster itu harus ada faktor oksidasi. Oksidasinya bisa pakai aerator, bisa pakai water pump. Nah, di pumpnya Om Muin ini pakainya water pump. Kalau sudah punya water pump, tidak perlu aerator lagi. Ya, selama oksigennya cukup di atas 4 ppm, maka lobster bisa dapat menghirup oksigen dengan baik. Kak Om Muin, terima kasih untuk penjelasannya dan waktunya. Saya sudah mengerti lebih banyak tentang lobster. Nah, Oke, sama-sama Mas Nathan. Mudah-mudahan channel Najos makin banyak followersnya, makin banyak manfaatnya, berkembang selalu. Dan para pemirsa Najos Channel jangan ragu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya di Najos Channel. Oke. Ya, makasih Om. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.